Ada seorang sahabat yang pergi ke masjid melewati rumah Sayyidah Aisyah di waktu subuh. Nah, ketika melewati rumah Sayyidah Aisyah, sahabat ini mendengar Sayyidah Aisyah lagi baca Al-Quran. Dan waktu itu Sayyidah Aisyah membaca surat At-Tur ayat 27. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Lalu Sayyidah Aisyah diam sejenak, kemudian membaca lagi. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Diam lagi. Kemudian Sayyidah Aisyah menangis. Kemudian baca lagi. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Sayyidah Aisyah membaca ayat yang sama berulang kali. Diam sebentar, tafakkur, menangis, ulang lagi ayat yang sama. Beberapa kali ngulang, diam lagi, tafakkur, nangis, ulang lagi ayat yang sama. Sehingga sahabat yang tadi gak sengaja mendengar Sayyidah Aisyah lagi baca Quran juga ikut merasakan getaran dari bacaan ayat yang dibaca oleh Sayyidah Aisyah. Kemudian sahabat itu melanjutkan hajatnya. Dia pergi ke pasar. Di pasar dia jualan, dagang, segala macam. Menjelang zuhur dia pulang dari pasar. Lalu dia melewati lagi jalan yang sama, melewati rumah Sayyidah Aisyah. Kurang lebih kalau di tempat kita mungkin jam 10 pagi atau jam 11 siang menjelang zuhur. Dia pulang melewati lagi rumah Sayyidah Aisyah. Ketika melewati rumah Sayyidah Aisyah, sahabat ini mendengar lagi suara Sayyidah Aisyah masih mengaji, masih membaca Al-Quran, dan masih di ayat yang sama dengan nada yang sama. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Diam. Kemudian menangis. Kemudian berdoa. Kemudian baca lagi. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Ternyata dari subuh sampai lewat duha, Sayyidah Aisyah membaca dan mengulang-ulang ayat yang sama. Inilah salah satu di antara metode para sahabat dalam membaca dan mentadabburi Al-Quran. Mereka suka membaca ayat-ayat Al-Quran yang berkesan, kemudian diulang-ulang sampai terasa di dalam hati. Emang boleh Ustadz kita membaca ayat yang sama berulang kali? Boleh, gak ada larangan itu. Kita mau membaca 100 kali, mau 1000 kali ayat yang sama, gak apa-apa. Selama kita melakukannya sendiri. Tapi kalau kita lagi sholat berjamaah, kita jadi imam, apalagi sholatnya adalah sholat wajib, boleh diulang tapi jangan kebanyakan. Karena hajat orang yang jadi makmum kita itu beda-beda. Ada yang sholat itu transit, setelah ini dia mau melanjutkan perjalanan. Ada yang sholat itu sambil break, setelah ini dia mau melanjutin kerjaan. Ada yang sholat itu buru-buru karena dia ada hajat, dan seterusnya yang kita gak pernah tahu. Jadi kalau kita jadi imam sholat wajib, bacanya yang sederhana. Makanya kenapa Nabi, sahabat membaca berulang-ulang itu di dalam sholat tahajud, karena tahajudnya sendiri. Jadi gak akan ngeganggu urusan orang lain. Maka dari itu
Aisyah radhiyallahu anha membaca ayat ini berulang-ulang di rumah beliau sendiri dari habis subuh sampai lewat duha. Kenapa? Karena untuk bisa merasakan ayat tersebut di dalam hati. Coba kita renungkan apa makna dari ayat ini. Famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab api neraka. Itu arti dari ayat 27 surat At-Tur. Pastinya Sayyidah Aisyah nggak cuma baca ayat ini, tetapi membaca satu surat ini secara utuh dari ayat pertama surat At-Tur sampai ayat terakhir yaitu ayat ke-49. Tetapi ayat 27 itu diulang-ulang berkali-kali, lanjut lagi sebentar ke depan, balik lagi ke ayat 27. Lanjut lagi, balik lagi ke ayat 27. Artinya dari 49 ayat surat At-Tur ternyata yang dinotis sama Sayyidah Aisyah itu adalah ayat 27 karena menurut beliau ini ayat berkesan. Dan ini beda-beda setiap orang. Ada yang berkesannya di ayat mana, ada yang berkesannya di ayat mana, beda-beda. Tergantung pemahaman dan tergantung sinkronnya ayat itu dengan kehidupan dia. Kadang-kadang ada ayat yang lagi kita banget karena emang kita lagi ngalamin apa yang ada di ayat itu. Jadi setiap ayat, setiap surat itu berbeda-beda secara kesan dari setiap orang. Nah, ketika kita mendapatkan satu ayat yang berkesan, mendapatkan satu ayat yang kita ingin tadaburi, maka metode yang ditempuh oleh para sahabat adalah dengan mengulang-ulang ayat tersebut. Terutama di dalam sholat tahajud, di dalam sholat duha, atau di luar sholat ketika kita punya waktu luang. Itu adalah metode yang ditempuh oleh banyak sahabat, termasuk Khalid bin Walid. Coba teman-teman buka surat Al-Muddathir. Surat Al-Muddathir, surat 74. Coba buka. Ini salah satu surat yang sering banget bikin Khalid bin Walid menangis. Surat Al-Muddathir, surat 74. Coba buka. Ini surat yang paling sering bikin Khalid bin Walid menangis. Kok bisa Khalid bin Walid menangis membaca surat ini? Karena di dalam surat ini Allah membahas tentang seseorang yang sangat dicintai oleh Khalid bin Walid, yaitu ayahnya Khalid, Walid al-Mughirah, seorang ahli sastra Arab yang ada di kota Mekah, seorang tokoh Quraisy, tetapi dia juga seorang yang paling benci kepada Nabi Muhammad SAW dan sering memfitnah Nabi Muhammad, terutama yang berkaitan dengan Al-Quran. Mengolok-olok Al-Quran, memfitnah Al-Quran, menuduh Al-Quran dengan tuduhan-tuduhan palsu. Itulah Walid al-Mughirah. Sehingga ketika dia sangat memusuhi Al-Quran, memusuhi Nabi Muhammad dan menghalangi dakwah Nabi Muhammad, kebenciannya itu membuat dia sangat kufur, ingkar kepada Allah. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala membahas tentang dia di dalam surat Al-Muddathir. Sama seperti ketika Allah membahas Abu Lahab di surat Al-Lahab atau Abu Jahal di surat Al-Alaq. Maka Allah pun membahas Walid al-Mughirah, gengnya Abu Lahab, gengnya Abu Jahal. Satu geng, tiga-tiganya dibahas di Al-Quran, satu di Al-Alaq, satu di Al-Lahab. Nah, yang ini nih Allah bahas di dalam surat Al-Muddathir. Sehingga surat Al-Muddathir ini adalah surat yang paling sering bikin Khalid bin Walid itu gemetar
Gak kuat berdiri, menangis semalaman sampai sakit. Kenapa? Karena di dalam surat ini Khalid membaca tentang ayahnya. Ayat berapa Ustaz? Mulai dari ayat 11 sampai ayat 26. Mulai ayat 11 sampai ayat 26. Yang dibahas oleh Allah di dalam ayat ini, paragraf ini adalah Walid al-Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid. Yang kata Allah, "Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azid kalla innahu kana li ayatina anida." Ini kalimat ancaman dari Allah. Ini genderang perang yang ditabuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Tinggalkan aku bersama dengan seorang laki-laki yang telah aku ciptakan sendiri. Tinggalkan aku dengan dia. Maksudnya Allah yang akan berhadapan dengan dia langsung. Jadi kalian abaikan dia, hiraukan dia, gak usah peduli dengan dia. Tinggalkan aku berdua dengan dia. Siapa dia? Hamba yang aku ciptakan sendiri, yang telah aku berikan kepadanya yang telah aku berikan kepadanya harta yang banyak, anak yang menyaksikan perangainya, yaitu Khalid. Tinggalkan aku bersama dengan dia, aku akan buat perhitungan dengan dia. Aku akan buat perhitungan dengan dia. Innahu kana li ayatina anida, karena dia orang yang sangat benci terhadap ayat-ayat kami. Itu pembukaan paragraf tentang Walid al-Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid. Tinggalkan. Artinya apa? Allah sendiri yang akan menghadapi Walid al-Mughirah karena permusuhan Walid al-Mughirah terhadap Al-Quran yang luar biasa. Lalu Allah menceritakan bagaimana bentuk-bentuk permusuhan Walid ketika dia masih hidup dulu terhadap Al-Quran. Kata Allah di ayat 17, "Sa'urhiquhu sa'uda." Aku akan membebaninya dengan pendakian yang memayahkan, menyusahkan. Aku akan membebaninya dengan pendakian yang susah, yang payah. Apa nih maksudnya? Ini bahasa kiasan. Makanya kalau kita nggak membedah dengan tafsir dan tadabbur, teman-teman, agak sulit memahami Al-Quran karena saking tingginya bahasa Al-Quran. Memang ada banyak ayat-ayat yang jelas, yang sharih, yang bayan, tetapi banyak juga ayat-ayat yang memang nggak jelas bagi kita yang awam, sehingga kita nggak bisa belajar Al-Quran itu sendiri. Sekali lagi, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kalau pengen belajar Al-Quran supaya kita paham, kita harus punya guru. Supaya apa? Bukan untuk jadi wawasan, tapi untuk menjadi petunjuk dan amalan bagi kita semua. Supaya setelah kita belajar makna dari Al-Quran itu, kita bisa mengamalkannya di dalam sholat dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya adalah surat Al-Mudaththir ini. Ketika Allah berfirman, "Sa'urhiquhu sa'uda," aku akan membebani dia dengan pendakian yang memayahkan, pendakian yang susah. Apa maksudnya? Pendakian yang memayahkan. Maksudnya kita baca sirah. Waktu itu orang-orang Quraisy bingung mau membuat tuduhan apa untuk Nabi dan Al-Quran. Mereka bingung mau pakai hashtag apa yang bisa viral untuk menjelekkan dan menjatuhkan Nabi dan Al-Quran. Mereka bingung, hashtagnya apa nih? Mereka bingung captionnya gimana? Mereka bingung mau ngegembosi Nabi itu dengan bahasa apa yang lebih pas? Kira-kira kita bilang Al-Quran itu apa? Apakah kita bilang Al-Quran itu adalah dongeng supaya orang gak percaya? Apakah kita bilang Al-Quran itu adalah mantra
supaya orang takut? Apakah kita bilang Al-Quran itu adalah syair-syair biasa supaya orang gak respect? Kira-kira kita mau bilang apa tentang Al-Quran? Dan kira-kira kita mau bilang apa tentang Muhammad? Orang gila kah? Pendusta kah? Orang bodoh kah? Orang-orang yang ngada-ngada kah? Penyihir kah? Penyair kah? Atau apapun? Orang Quraisy bingung mau menjelekkan Nabi dan Al-Quran dengan hashtag apa. Akhirnya mereka datang kepada Walid Al-Mughirah. Karena Walid adalah orang yang paling banyak ilmu di antara mereka, bahkan lebih daripada Abu Jahal, terutama dalam urusan syair. Mereka datang kepada Walid, wahai Walid, kami ingin membuat sebuah hashtag, ini pakai bahasa sosmed ya. Kami ingin membuat sebuah tuduhan, kami ingin membuat sebuah framing tentang Muhammad dan Al-Qur'annya yang membuat orang-orang akan meninggalkan Muhammad, akan menjauh dari Al-Quran. Kira-kira menurut engkau yang lebih bijak di antara kami, framing apa yang tepatnya? Kalimat apa? Hashtag apa yang bisa kami labelkan kepada Muhammad dan Al-Quran? Akhirnya karena orang-orang meminta kepada Walid, orang Quraisy ini kan punya gengsi yang tinggi ya. Sehingga ketika ada orang yang datang kepada mereka meminta sesuatu, karena gengsi mereka gak akan pernah menolak permintaan itu. Mau minta harta, kalau ada orang miskin meminta-minta kepada mereka, walaupun mereka gak beriman kepada Allah, mereka orang dermawan. Tapi kedermawanannya bukan karena Allah, kedermawanannya karena pride, karena gengsi. Gak mau dituduh orang kikir, apalagi dibilang orang yang miskin, makanya irit. Enggak. Begitu juga ketika orang datang meminta pendapat, meminta nasihat, kayak Walid Al-Mughirah ketika orang-orang kaumnya datang kepada dia, di antara mereka ada tokoh-tokoh, meminta pendapat dia, kira-kira framing negatif apa yang tepat untuk Muhammad, maka dengan gengsi dia nggak akan nolak permintaan mereka. Makanya kemudian dia mikir keras. Dia terus menimbang-nimbang, memikir apa kira-kira ya framing yang negatif yang tepat buat Muhammad dan Al-Quran. Kira-kira hashtag apa yang pas, kira-kira caption apa yang bagus. Lalu Walid pun dengan gengsi tidak mau menolak permintaan mereka, mikir. Maka Allah Subhanahu wa taala menggambarkan itu dengan bahasa dia seperti orang yang mendaki dan kepayahan. Buat teman-teman yang suka mendaki nih, pasti tahu gimana payahnya mendaki. Makin tinggi, makin capek, makin haus, dan oksigen udara semakin sedikit, sehingga akhirnya mulai sesak nafas. Sesak nafas, jantung mulai berdetak kencang, pikiran mulai nggak fokus, ditambah lagi lelah, haus, dan lapar. Itulah kepayahan yang dialami oleh setiap pendaki. Apalagi kalau mendakinya di gunung-gunung tertinggi di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala membicarakan sains sekaligus sejarah di dalam ayat ini. Allah mengatakan, "Sa'urhiquhu sa'uda." Aku akan biarkan dia seperti orang yang mendaki dengan pendakian yang memayahkan. Seolah-olah Allah di sini bicara tentang ilmu tentang pendakian. Scientist. Jadi kalau kita baca di National Geography atau di film-film dokumenter tentang pendakian Himalaya dan seterusnya, atau di Indonesia mungkin Rinjani dan seterusnya, kita akan menemukan teori-teori yang ternyata intinya seperti yang Allah gambarkan, sa'uda, pendakian yang sa'urhiquhu, yang penuh dengan kepayahan. Dan Allah selain bicara tentang sains, juga bicara tentang kiasan, tentang sejarah. Walid itu seperti orang yang mendaki dengan pendakian yang memayahkan, dan dia dalam keadaan susah, tapi dia gak mau menyerah. Apa yang dia lakukan? Dia mikir, semalaman gak bisa tidur, semalaman mikir, kira-kira framing apa yang tepat, kira-kira hashtag apa yang pas. Lalu Allah perjelas lagi di ayat 18, innahu fakkara wa qaddar fakutila kaifa qaddar summa kutila kaifa qaddar. Dia berpikir lalu dia nimbang-nimbang, celaka dia, gimana cara dia menimbang,
celaka dia, bagaimana cara dia menimba? Dia mikir, kalau dibilang Muhammad itu penyihir, Al-Quran itu bukan mantra. Aku tahu mantra dan ayat-ayat Al-Quran itu bukan mantra. Nanti ketahuan kalau kita bohong. Dia mikir, dia nimbang. Kalau kita bilang Al-Quran itu dongeng, Muhammad itu pendongeng, orang-orang pada tahu bahwa yang dikisahkan Al-Quran itu kisah nyata, bukan fiksi, bukan dongeng. Dia pikir, dia timbang. Kalau kita bilang Muhammad itu orang gila, semua orang tahu kalau Muhammad itu adalah orang yang waras dan akalnya sehat, bahkan cerdas dan lurus pikirannya. Sehingga kita yang dituduh nggak waras nanti. Dia mikir, dia timbang. Kalau kita bilang Muhammad itu pendusta, ayat Al-Quran itu adalah kebohongan, orang-orang akan mengatakan kita yang pendusta karena semua orang percaya Muhammad itu Al-Amin. Dia pikir, dia timbang sepanjang malam kayak gitu. Sepanjang malam Walid fakkara wa qaddara. Dia mikir, dia nimbang, dia mikir, dia nimbang. Dan kata Allah, kutila kaifa qaddar. Celaka dia, apa yang dia timbang-timbang? Kenapa dia masih mencari-cari celah? Jadi orang yang mencari-cari celah untuk menjelekkan dakwah Al-Quran, Sunnah, Nabi, berarti dia celaka. Mencari-cari celah di antara ayat-ayat Al-Quran agar tidak perlu mengamalkannya, celaka. Mencari-cari celah untuk menemukan kelemahan Al-Quran, kutila kaifa qaddar, gak akan ketemu, yang ada dia celaka. Jangan mengulang sejarah Walid Al-Mughirah yang Allah celakakan di dalam surat Al-Mudaththir. Untuk menolak Al-Quran, menolak syariat, mencari 1001 alasan untuk menolak agama Allah. Fakutila kaifa qaddar, summa kutila kaifa qaddar. Celaka dia. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang Allah gambarkan dengan istilah pendakian yang memayahkan. Summa nazar, kata Allah di ayat 21. Summa abasa wa basar. Summa adbara wastakbar. Kemudian dia nazar. Nazar itu memandang dengan pandangan yang gak fokus, ngelamun, sambil mikir, semalaman ngahuleng kalau kata orang Sunda. Summa nazar. Kemudian dia ngahuleng. Summa abasa wa basar. Kemudian dia bermasam muka dan mengerutkan kening. Kenapa? Gak menemukan hashtag yang tepat, gak menemukan ide yang tepat, gak menemukan framing yang negatif yang tepat untuk menjelekkan Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. Abasa wa basar. Dia mengerutkan keningnya dan cemberut. Summa adbara wastakbar. Tapi dia gengsi untuk mengakui bahwa dia tidak menemukan kelemahan Al-Quran. Dia gengsi untuk mengakui bahwa Muhammad itu benar. Dia gengsi untuk mengakui bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah. Dia gengsi untuk mengakui bahwa Al-Quran itu adalah kalimat-kalimat yang istimewa. Dia gengsi. Istakbar. Dia sombong, dia gengsi. Akhirnya dia buat-buat, walaupun dia sendiri merasakan bahwa ini gak benar, bahwa ini salah, tapi karena gengsi tadi, dia keluarkanlah sebuah statement. Ini bahayanya sombong, bahayanya gengsi. Karena gengsi untuk mengakui Muhammad itu benar, karena gengsi orang-orang udah datang kepada dia menganggap dia bijak dan berilmu, sehingga dia dengan gengsinya tetap menyampaikan walaupun dia tahu itu salah. Tapi karena gengsi dia menolak semua. Karena gengsi dia pun membuat narasi-narasi yang dia sendiri gak yakin dengan narasi itu. Itulah Walid Al-Mughirah. Akhirnya dengan gengsi dia pun membuat sebuah narasi, tuduhan. Apa narasinya? Di ayat 24. Faqala, maka dia membuat narasi. In hadza illa sihrun yu'thar, in hadza illa qaulul bashar.
Narasinya Walid direkam oleh Allah sebagai saksi, sebagai bukti. Narasi kebohongannya Walid, tuduhan palsunya Walid terhadap Allah dan Rasulnya, terhadap Al-Quran dan syariatnya, Allah rekam dan Allah abadikan sebagai bukti di dalam Al-Quran. Dan na'udzubillah min dzalik, itu luar biasa, mengerikan sekali. Apa narasi Walid yang Allah rekam? In hadza illa sihrun yu'thar. Al-Quran ini adalah sihir yang mempengaruhi orang-orang yang mendengarnya. Berarti Muhammad penyihir. Ayat-ayatnya adalah mantra, sehingga ketika orang mendengar mantra ini, orang terpengaruh, terhipnotis. Walid menuduh Al-Quran sebagai sihir mantra dan menuduh Muhammad sebagai penyihir. In hadza illa qaulul bashar. Ini hanyalah ucapan manusia biasa. Walaupun Walid tahu banget Muhammad itu bukan manusia biasa. Walaupun Walid itu tahu banget bahwa ini bukan mantra penyihir, tapi karena dia istakbar, dia gengsi untuk mengakui kebenaran, maka dia pun membuat narasi-narasi palsu yang dia sendiri nggak yakin, dengan mengatakan in hadza illa qaulul bashar. Ini cuma ucapan biasa dari manusia biasa. Lalu narasi itu disebar luaskan, masing-masing posting di akunnya sendiri-sendiri dalam tanda petik dengan bahasa sosmed. Artinya mereka masing-masing menyebarkannya di followers mereka masing-masing, sehingga tersebarlah narasi bahwa Al-Quran itu mantra, Muhammad itu penyihir, dan ini hanyalah ucapan biasa, nggak perlu didengar. Akhirnya dengan marah Allah kemudian mengatakan di ayat ke-26, ini Allah udah marah. Allah kalau melihat hambanya berbuat dosa, Allah itu pengasih, menunggu kapan dia bertobat. Kalau ngelihat kita punya masalah, Allah tuh nggak tegaan, menunggu kesabaran kita kemudian menolong kita. Allah itu pengasih, Allah itu nggak tega, Allah itu pemurah, Allah itu penyayang. Kalau ngelihat hambanya melakukan dosa, melakukan maksiat, melakukan kesalahan, punya masalah, punya ujian, Allah itu sayang sama kita dan pengen mengampuni dosa kita, pengen memaafkan kita, pengen memberi kita petunjuk, pengen nolongin kita. Tapi kalau kepada orang yang memusuhi agama Allah, yang menjelek-jelekan agama Allah, menjelek-jelekan agama berarti Al-Quran, hadis, syariat, Nabi Muhammad dijelek-jelekan, Allah marah. Allah marah. Yang dijelek-jelekan itu adalah agamanya, syariatnya, Nabi dan kekasihnya. Allah marah. Kalau orang berbuat dosa siang dan malam, Allah kasihan sama dia. Orang berbuat dosa bertahun-tahun, Allah kasihan sama dia. Kalau dia mau bertobat, langsung Allah akan ampuni dosanya. Tapi kalau orang memusuhi kebenaran agama Allah, memusuhi Rasulullah, menjelek-jelekan syariat, Allah marah. Sehingga karena Allah marah, Allah berfirman, Sa'uslihi saqar, ayat 26. Akan aku masukkan dia ke dalam neraka Saqar. Akan aku masukkan dia ke dalam neraka Saqar. Inilah ayat yang membuat lutut Khalid bin Walid itu bergetar dan gak mampu menopang tubuhnya Khalid yang gagah, sehingga tiba-tiba Khalid yang sedang berdiri ketika membaca kalimat Sa'uslihi Saqar langsung tersungkur sujud menangis sepanjang malam. Wa idza tuliyat alaihim ayatur rahman, kata Allah di surat Maryam, wa idza tuliyat alaihim ayatur rahman
membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatur rahman kharru sujjadan wa bukiya. Mereka tersungkur, mereka sujud, dan mereka menangis. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah, mereka tersungkur seperti Khalid, mereka sujud seperti Khalid, dan mereka menangis seperti Khalid sepanjang malam. Surat ini sering diulang-ulang oleh Khalid. Selain untuk mengenang ayahnya, Khalid juga ingin dengan mengulang-ulang ayat ini dia merasa bersyukur kepada Allah karena dia termasuk orang yang selamat, nggak ikut-ikutan kepada ayahnya. Dia merasa sangat beruntung mendapatkan hidayah, nggak ikut-ikutan memusuhi Nabi Muhammad seperti ayahnya sampai akhir hayatnya. Dia sempat memusuhi Nabi tetapi kemudian dia sadar nggak seperti ayahnya sampai akhir hayatnya, sampai mati memusuhi Nabi Muhammad. Khalid merasa sangat bersyukur. Seandainya dia mati sebelum dia mendapatkan hidayah, maka dia akan senasib dengan ayahnya seperti yang ada di ayat ini. Sehingga ketika dia sujud habis membaca ayat ini, sujud bukan karena sujud tilawah, sujud karena gak kuat berdiri. Maka Khalid meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosanya di masa lalu. Bersyukur memuji Allah atas nikmat hidayah yang Allah berikan untuknya. Kayak gitu cara kita mentadaburi Al-Quran, teman-teman. Saya kasih 2 contoh tadi. Yang pertama ayat favoritnya Sayyidah Aisyah, surat At-Tur, famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Kemudian surat yang sering dibaca oleh Khalid bin Walid, surat Al-Muddathir, dari ayat 11 sampai ayat 26 kurang lebih. Cara mereka membaca Al-Quran itu kayak gitu. Baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, diulang-ulang ayat yang sama. Lalu diam sebentar, kemudian berdoa, kemudian merespon, curhat kepada Allah, baca lagi. Kalau di luar sholat. Kalau di dalam sholat, baca, renungkan. Gak bisa direspon karena lagi dalam sholat. Kalau di luar sholat, mereka merespon dengan doa, curhat. Ya Allah, alhamdulillah saya dapat hidayah. Kalau enggak saya udah celaka. Baca lagi ayatnya. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberi saya petunjuk, menyelamatkan saya dari azab yang panas. Baca lagi, nangis, doa. Ya Allah, beri saya hati yang ikhlas, beri saya kesempatan husnul khotimah. Baca lagi, nangis lagi, dan seterusnya. Ayat yang sama, paragraf yang sama, surat yang sama. Itulah tadabbur Al-Quran. Jadi tadabbur Al-Quran itu adalah mencoba menjadikan Al-Quran itu terasa di hati kita. Terasa di hati kita, bukan cuma di pikiran kita, tapi di hati kita. Itu tadabbur yang benar. Dan untuk bisa terasa di hati kita, gak bisa cuma dibaca sekali, harus berkali-kali. Itu pun setelah kita faham. Bedah dulu, fahami dulu. Lalu setelah kita fahami, udah tahu banget maknanya, tahu cerita-cerita yang berkaitan dengan ayat tersebut, tahu cerita di balik surat Al-Anfal yang pernah kita baca dalam perang Badar, barulah ayat itu kita baca di dalam sholat berulang-ulang. Atau di luar sholat sambil kita respon, berdoa, curhat kepada Allah yang berkaitan dengan ayat tersebut. Gitu teman-teman, cara kita tadabbur dan membaca Al-Quran haqqat tilawah, dengan bacaan yang benar.